Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala haula wa la quwwata illa billah. Al-Ma'aliku rahimahullah ta'ala wa nafa'atihi wa furuhihi wa fi asrarihi bidani amin ya rabbal alamin ya mutasailin. Babul bai'i bila angkala faidatun. Adapun menjelaskan tentang faidah hadhihi faidatun. Wa tariqul khalasi min aqdir riba liman yabi'u dhahaban bi dhahabin aw fiddatin bi fiddatin aw burran bi burrin aw azuran bi azurin mutafadilan. Wa tariqul khalasi, adapun cara atau jalan selamat atau cara selamat min aqdir ribawi, dari akad ribawi, ya, transaksi yang kita lakukan ini bisa selamat dari yang namanya aqdur riba. Wa tariqul khalasi, adapun cara selamat min aqdir ribawi, dari akad riba, liman, bagi orang, yabi'u, yang menjual, siapa man, dahaban, pada emas, bidahabin, dengan emas. Jadi pada pembahasan awal bahwa bai'ur ribawi itu ada dua macam, al-naqdain wal at'imah, yaitu alat transaksi dan makanan pokok. Dua hal yang mungkin terjadinya yang namanya aqdur riba. Nah, untuk bisa selamat dari transaksi riba, ini ada caranya. Ya, ketika seseorang menjual emas dengan emas, menjual rupiah dengan rupiah, atau menjual dolar dengan dolar, atau menjual bur, ya, biji gandum, bibur dengan biji gandum, jenisnya sama, beras dengan beras, tapi mutafadilan, hal yang saling berlebihan atau saling berbeda ukurannya, mutafadil. Apa madhkur min dahab awil fiddah ila aqor. Emas 5 gram dijual dengan emas 7 gram. Ini kan ada nilai tafadil. Duit 100.000 dijual dengan 110.000. Emas, ya, atau beras seliter dijual dengan seliter setengah. Begitu harusnya. Nah, cara untuk kita selamat dari terjadinya ribawi di dalam akad seperti itu, nah ini ada caranya, yaitu tariqatul khalasi, itu bi'ayyahaba, dengan gambaran menghibahkan siapapun masing-masing minal bai'aini, dari dua orang yang bertransaksi. Nah, itu caranya dengan akad hibah. Yang anak hibahkan nanti duit 100.000. Nah, kemudian pihak yang lain menghibahkan duit 110.000. Ya, jadi pas musim lebaran itu kan banyak penukaran uang pecahan baru. Nah, itu kan dari pihak yang menyediakan jasa penukaran uang di situ mengambil keuntungan. Nah, ini caranya adalah dengan cara menghadiahkan atau menghibahkan, tukar 100.000, kemudian yang 10.000-nya kita berikan buat hadiah, itu boleh. Nah, tukar 100.000 aja yang 5.000-an. Nah, setelah itu upahin atau hadiahkan orang tersebut 10.000 misalkan, 50.000 misalkan. Nah, itu boleh, caranya seperti itu. Tapi kalau transaksi B itu haram, karena itu termasuk daripada riba. Jadi caranya menghibahkanlah masing-masing dari dua
orang yang bertransaksi haqqahu pada haknya kulun, lil akhari pada yang lainnya. Jadi haknya dia dihibahkan kepada yang lain, nah, pihak yang lain menghibahkan kepada kita. Itu cara pertama. Au yuqrido, atau menghutangi siapa kulun masing-masing sohibahu pada partnernya kulun, pada temannya, partner bisnisnya, ya. Summa yubari'ahu, kemudian membebaskan siapa kulun pada sohib. Nah, caranya atau dengan cara kita menghutangi kepada sohib kita, partner bisnis kita. Ini lo utangin ente 1 juta, setelah diutangi kita bebaskan dia dari hutang. Nah, begitu juga sebaliknya, dia menghutangi kita 1,5 juta. Setelah itu kita bebaskan hutangnya. Maka transaksi tersebut ini aman dari transaksi riba. Daripada Anda minjem 1 juta kemudian Anda pulangin 1,5 juta, itu riba. Ya, filter riba di dalam hutang piutang. Nah, caranya untuk menyelamatkan akad tersebut tidak terjadi riba, nah, dihelah atau direkayasa di dalam transaksinya. Karena sekali lagi di dalam muamalah wal munakahat yang dinilai adalah binafsil akdi, di dalam transaksinya itu, tidak pada dalil mukal, tidak pada keyakinan mukal orang yang bertransaksi. Berbeda di dalam masalah ubudiyah. Kalau ubudiyah itu yang dinilai adalah dalil mukal. Ini yang menjadi perbedaan, ya. Secara fikih sah cara transaksi seperti itu. Wa yatakhallasu, dan menjadi selamat siapa kulun minhu dari akdur riba. Wa yatakhallasu dan menjadi selamat siapa kulun minhu dari akdur riba bil qardi, dengan akad hutang piutang. Nah, ini cara menyelamatkan transaksi kita agar tidak terjadi yang namanya transaksi ribawi, ya. Ini yang dilakukan oleh bank-bank muamalat, ya, yang pada intinya sebenarnya sama. Bank itu dalam rangka mencari keuntungan, tetapi bagaimana agar transaksinya ini secara syariat tidak dihukumi batil, maka dengan cara mudharabah, ya, dan lain sebagainya. Berbeda dengan bank konvensional, memang secara akad langsung pinjam meminjam, di situ ada bunganya. Nah, kalau secara akadnya memang pinjam meminjam ada bunganya, ini tidak boleh, ya. Fi bai'il fiddati, di dalam bai' fiddah, bidahabi, dengan emas atau dengan saman emas, au azuri, atau menjual beras, bil burri, dengan biji gandum, bila qabdin, dengan tanpa qabd, qabla tafarruqin, sebelum berpisahnya muta'aqidain. Ya, paham ya cara thariqatul khalas, agar kita bisa selamat dari yang namanya transaksi riba. Namun perlu diperhatikan, di dalamnya itu dikatakan waqala sayyiduna al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, iyyakum wa ma yata'atahu ba'dul juhali wal awd biyai al-maghrurina wal hamqa'i min istihlalihim ar-riba bijabihim bihailin aw mukhadi'atin wa munadhiratin yata'atunaha bainahum. Berhati-hatilah engkau dari terjun atau terjerumus dari apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang juhal, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang hamqa, yang mereka menghalalkan masalah riba dalam prasangka mereka dengan mereka
atau dengan penipuan-penipuan yang cara akadnya ini ya tidak ada unsur dibarui. Hati-hati. Jadi hal seperti itu sebenarnya ya secara fikih sah, tetapi secara ilmu tasawuf ya para ulama tetap mengatakan tidak boleh, karena tujuan niatnya adalah untuk merekayasa transaksi. Kemudian waharuman dan haram tafriqun, memisahkan baina amatin, di antara budak perempuan, wa in radiyat, walaupun ridho siapa amat, au kanat, atau walaupun adanya amat itu kafiratan yang kafir. Gak boleh, haram hukumnya memisahkan budak perempuan walaupun dianya ridho, walaupun dianya ini perempuan yang kafirah, memisahkan wafarin dan anaknya. Jadi kalau Anda punya budak perempuan yang sedang menyusui atau baru melahirkan, jangan dipisah ya, jangan dipisah, dijual ibunya, anaknya enggak, jangan ya. Lam yumayyiz, yang belum tamyiz. Siapa farad ya, lam yumayyiz, yang belum tamyiz. Walau min zina, walaupun adanya farad itu dari anak zina. Al mamlukaini, yang dimiliki keduanya, ai amah wal farad, liwahidin, pada satu orang. Nanti punya budak perempuan sekaligus sepaket sama anaknya yang masih kecil. Walaupun itu punya kita, haram hukumnya bagi kita memisahkan dengan cara menjual ibunya atau menjual anaknya ya, karena anak tersebut masih membutuhkan ya kasih sayang ibunya, ASI dari ibunya. Walaupun secara hukum budak perempuan itu milik kita, boleh kita jual, tapi kalau masih ada anak kecil nggak boleh dipisah. Semisal dengan apa memisahnya? Binahwi bai'in, dengan semisal akad jual beli, nggak boleh. Kahibatin, seperti akad hibah, anaknya dihadiahkan buat orang lain, nggak boleh. Au kismatin, atau pembagian harta, anaknya dikasih kepada yang lain ya. Au hadiatin, atau dengan cara memberikan hadiah ya, kepada siapa? Lighairi man, kepada selain orang yang tiku, yang ya memerdekakan siapa man, ya'tiku, yang memerdekakan siapa madhkur, yang taku, yang dimerdekakan siapa madhkur, minal ammah wal farad alaihi, atas ma, kepada selain orang yang tidak ada niatan untuk memerdekakan, kecuali kita jual kepada orang yang memang ingin punya tujuan untuk memerdekakan, atau kita hadiahkan kepada orang yang mau memerdekakan. Ini yang Anda jual untuk perempuannya, anaknya enggak, tapi yang mau membeli ini tujuannya pengen memerdekakan, nah itu boleh ya, karena dengan dia memerdekakan akan lebih leluasa ibu tadi untuk mengurus anaknya. Dikhabari, karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man farraqa bainal walidah wa walidiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbahu yaumal qiyamah. Man, adapun siapa orang, yaitu farraqa, memisahkan siapa man, bainal walidati, di antara ibu, wa walidiha, dan anaknya walidah, farraqa, maka akan memisahkan siapa Allah bainahu, di antara man, wa baina ahibbahu, dan di antara kekasih-kekasihnya man, yaumal qiyamati, pada hari kiamat ya. Dia akan dipisahkan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya nanti pada hari kiamat. Orang yang memisahkan anak dari ibunya, misalkan ente udah berumah tangga
mengasuh, ya jangan. Kalau masih kecil itu hak ibunya, biarkan ibunya yang mengasuh sampai nanti anak tersebut sudah balik. Baru kalau sudah balik, kalau anak tersebut mau ngikut ke bapaknya silakan. Tapi kalau anaknya masih kecil, jangan dipisahkan dari ibunya. Ini ada yang anak orang tuanya bisa broken home, ya, rumah tangganya hancur, ada nggak? Ada nggak? Ya, yang udah dipisah, udah gak ada bapaknya udah kawin lagi, ada? Nanti ya, bapaknya kawin lagi, ya, dibuang di pondok ya, gak ada yang ngurus di rumah, siang amat ya, ya. Wabatola dan batal fal akdu, akadnya fihima di dalam riba riba, maksudnya di dalam akad riba watafriki dan akad tafrik atau memisahkan bainal amati, di antara amat wal waladi dan anaknya. Ini hukumnya akad tersebut menjadi batal, ya, baik transaksi ribawi atau transaksi yang didasari karena memisahkan anak dengan ibunya, hibahnya batal. Wa al-haqqa, dan menyamakan siapa al-Ghazali, Imam Ghazali fi fatawihi, dalam fatwanya Imam Ghazali. Wa aqarra, dan menetapkan pada ilhaq al-Ghazali, ya, siapa ghairuhu selain Imam Ghazali, at-tafriqa, pada memisahkan bisafari dengan bepergian, ya, ditafriki dengan memisahkan binahwil bai'i dengan semisal jual beli. Jadi tafrik bisafar menurut Imam Ghazali dan ulama yang sepakat dengan Imam Ghazali ini sama dengan tafrik binahwil bai'i. Ya, maksudnya apa? Akadnya tidak sah walaupun tidak ada transaksi hibah misalkan, tidak ada transaksi hadiah misalkan, tetapi memisahkan dengan cara safar berarti dipisah dengan jarak yang jauh. Tuh, emaknya ya kawin lagi, bapaknya kawin lagi, anaknya telan dosa itu orang tua, ya, dosa. Emaknya kawin lagi, anaknya ditelantarin, bapaknya juga kawin lagi, anaknya ditelantarin. Ada itu di sini. Bapaknya kawin lagi, emaknya kawin lagi, anaknya ditelantar, dibuang ke pohon. Ada itu. Dolim dan orang tua. Ya, jadi tafrik, memisahkan, karena anak ini butuh kasih sayang. Kalau udah aplak-aplak kayak begini mah udah kagak, ya, udah punya pilihan dia, ya. Yang masih kecil, yang masih tabis, yang belum tabis, kayak dia nanti baca belum tabis, ya. Kalau gitu masih ngompol, ya, masih ngompol, masih ngiler, masih, ya. Ya, kalau ngompol dipel, ya, dipel, biar ada mana-mana ngompolnya, ya. Mana tadi? Waqalahu, dan memberlakukan Imam Ghazali pada tahrim, keharaman bitafriki, di dalam memisahkan baina zaujati, di antara istri wa waladiha, dan anaknya zaujah. Sama, ya. Jadi gak boleh laki-laki egois ketika dia sudah berpisah dengan istrinya dan memiliki anak masih kecil, biarkan anak tersebut diasuh atau mengikut pada ibunya, karena anak tersebut lebih membutuhkan kasih sayang ibu. Kalau bapak itu membutuhkan kasih sayang mak, ya, nggak sayang anaknya, ya. Beda kalau emak itu sama anak kasih sayang luar biasa. Kalau bapak, ya,
lagi anaknya dilempar ke pohon. Ada itu nanti ya, ya bapaknya kawin lagi nggak mau ngurusin anaknya dilempar ke pohon. Ya namanya kurang ajar itu ya, nggak boleh. Jadi Imam Ghazali beliau juga menghukumi haram bittabrik baina zaujah wa waladiha, memisahkan antara seorang ibu dengan anak. Wa inkanat, walaupun adanya zaujah itu hurratan, orang yang merdeka, ya tak boleh memisahkan antara ibu dengan anaknya yang belum dewasa. Ini anak masih 3 tahun dan dipondokin, ya jangan, karena anak usia segitu itu masih membutuhkan kasih sayang. Nah, kalau udah lulus SD ya dibuang anak ya. Kalau di rumah gangguin orang tuanya ya. Buang aja, kalau gede-gede dibuang ya. Buang anak, terus cari ilmu ya. Jadi itu jangan ada ini buangan semua ini ya. Ya. Benar-benar ya pondok buangan semua ini ya buangan semua, repot ini malesan ya, belajarnya dedal semua, buangan ya, jangan ya, niatin ya, biarin lah dibuang orang tua gak apa-apa ya, yang penting belajar yang benar biar jadi anak yang soleh, yang bermanfaat, jadi orang tua bangga. Dulu saya dibuang, nanti udah dewasa bisa membahagiakan orang tua di akhirat terutama ya. Bikhilafil mutallaqati, berbeda dengan perempuan yang ditalak. Wal aku, dan adapun bapak, wa in ala, walaupun ke atas, wal jaddatu, dan kak nenek, wa in alat, walaupun ke atas. Jadi bapak, kakek, ala itu berarti ke atas. Kalau sapula itu ke bawah, jaddatu dan nenek, wa in alat, walaupun ke atas. Walau minal abi, walaupun adanya jaddah itu dari jalur bapak ya, itu kalkumi, seperti halnya ibu tidak udimat ketika tidak adanya jadi kedudukan bapak nenek itu akan menggantikan posisi ya, kakek itu akan menggantikan posisi ayah, nenek akan menggantikan posisi ibu. Wain alat, walaupun ke atas ya, nggak boleh juga dipisahkan. Nah sedangkan amma ba'da tamyiz, dan ada pun tafrik setelah tamyiz, berarti sudah dewasa, ada kayak gede-gede itu bertamyiz ya, yaitu pala, maka tidak haram. Pala yang rumu, maka tidak haram apa tafrik ya, dari pondokin dipisahin sama emak ya, kan sedih, apalagi baru pondok, baru lulus SD dipondokin, nangis di pondok ya, nangis mana ya, pakai merek nyuciin di pondok, dibully bapak yang gede-gede kan gitu, soal gitu ya, laporin aja kalau di ya, laporin kalau yang lain-lain pada tolong laporin ya, ya jangan ya, justru kita motivasi mereka biar semangat pondok ya, gitu ya. Boleh kalau udah tamyiz dipisah dari orang tua. Nah contohnya para santri ya, sedih itu dipisah sama orang tuanya, kita ketemu setahun sekali atau sebulan sekali dijaga, kan sedih ya, jadi enggak sedih ya, pondok kan sedih, orang tua sedih, kitanya juga sedih, tapi demi masa depan akhirat ya, demi masa depan kita harus relakan rasa rindu kita ya, rasa ya, ingin kita bersama orang tua, orang-orang yang dekat sama kita, mereka enak-enak main tapi kita belajar, itu kan ya kesedihan
kelebihan yang luar biasa, ya. Liistighna'il mumayyizi, karena ya, tidak butuhnya anak yang sudah mumayyiz anil hadanati, dari di hadanah. Hadanah itu berarti dipelihara, ya, diperhatikan, karena sudah bisa lah, ya, minimal udah bisa pakai baju sendiri, udah bisa nyuci sendiri, ya, udah bisa ya, urus sendiri walaupun belum sempurna, tetap butuh bimbingan, ya. Nah, ini gak apa-apa. Listighna'il mumayyiz anil hadanah, karena tidak butuhnya anak-anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu berarti sudah mendekati balik, walaupun belum balik, kan masih banyak yang belum balik, ya. Yang belum sunat juga masih ada, ya. Dia udah sunat belum? Udah 2 kali. Pojok bersunat. Yang belum sunat siapa? Belum. Udah sunat semuanya. Alhamdulillah sunat. No? Bocil, belum? Sunat dompet, ya? Sunat 2 kali, jangan, ya. Terhabis sunat 2 kali, kan? Kalau habis kan gak punya keturunan, repot. Nggak ada yang meneruskan ketampanan kita, gitu, ya. Ya. Iya kan, ya, yang meneruskan kita nanti anak kita, ya. Karena mereka sudah tidak butuh dari al-hadanah. Hadanah itu artinya penjagaan, ya, yang ekstra seperti anak kecil. Kata perigi seperti halnya tidak diharamkannya memisahkan biwasiatin dengan wasiat, wa'idkin dan memerdekakan, warahnin dan menggadaikan. Nah, sedangkan memisahkan antara budak perempuan dengan anaknya tetapi dengan wasiat, memerdekakan dan menggadaikan, ini gak haram, ya, tidak haram. Perhatikan di dalamnya itu, ya. Ka'ada min hurmatin tafrik biwasiyatin wa'idkin warahnin wa dzalika li anna al-wasiyah, karena wasiat itu qad layak tadi at-tafrik biwadiha, karena secara dasar daripada peletakan wasiat itu tidak ada unsur nilai memisahkan, hanya mewasiatkan saja. Mewasiatkan ini nanti anaknya buat sebulan. Nah, ini kan tidak ada nilai memisahkan, ya. Nanti kalau udah dewasa buat bulan, boleh kalau begitu, karena secara faktanya tidak dipisahkan. Alasannya boleh memisahkan secara wasiat anal wasiyah qad layak tadi, karena tidak menuntut at-tafriq biwad'iha. Begitu juga dengan itki, memerdekakan. Orang yang memerdekakan pasti memiliki niat baik, tidak mungkin ingin memisahkan antara anak dengan ibunya, ya. Begitu juga mengerahan, menggadai, namanya gadai itu kan tidak melepaskan kepemilikan, masih milik dia, ya. Berarti tidak ada nilai tafriq. Li'anna rahan la tafriqu bihi. Alasannya apa? Libaqa'il milki, karena masih ada kepemilikan. Yang orang digadai kan cuma sebentar, masih ada kepemilikan utuh baginya. Maka dengan cara 3 ini tidak haram, ya, memisahkan budak perempuan dengan anaknya. Pahami, ya, pahami. Wa yajuzu, dan diperbolehkan juga ada tafriqu waladil bahimah, memisahkan anak hewan bidabahin lahu, dengan jalan sebelah. Ini stagna, apabila tidak butuhnya waladil bahimah an umbihi, dari induknya waladil bahimah, bila bani, dengan susu aweli atau selain laban. Boleh kita memisahkan anak hewan dengan induknya selama anak hewan tersebut sudah tidak menyusu atau sudah tidak butuh bersama induknya, ya. Contoh gampangnya,
kambing udah usia berapa bulan itu udah nggak nyusu lagi, udah bisa cari makan sendiri, ya udah induknya dipotong boleh, anaknya dipisahkan dari ibunya. Atau kucing yang suka merah kucing, udah kebanyakan kucing lahiran lagi ya, nah itu nanti kalau udah berapa bulan, 5 atau 6 bulan, buang apa anaknya ya, jangan masih baru brojol dibuang. Kalau udah sekiranya udah bisa cari makan sendiri, kalau belum bisa cari makan sendiri, yang terpisah dari ibunya dosa ya. Itu anak masih butuh ASI dari ibunya ya. Kucing usia sebulan 2 bulan masih butuh ASI. Nah nanti kalau udah sekitar 5 bulan setahun, nah buang tuh anaknya ya, anak kebanyakan kucing ya, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau masih membutuhkan pada ASI dari atau susu ibunya atau yang lainnya, penjagaan dari ibunya, nggak boleh hewan kita pisahkan dari anak. Lakin yukrohu, akan tetapi dimakruhkan apa tafriq, tapi hukumnya makruh. Birrodi'i, di dalam waladul bahimah yang masih menyusu ya, makruh kalau anaknya masih menyusu ya, apalagi bakalan pasti mati, itu bisa menjadi haram. Kemudian kata frikil adami, seperti halnya makruh memisahkan anak Adam, manusia berarti, al-mumayyizi yang sudah mumayyiz tapi qoblal bulughi, sebelum dewasa, anil ummi, dari ibunya. Nah ini ya, mondok juga perlu diperhatikan, jangan sampai dia belum udah mumayyiz tapi belum balik, kasihan ya, kasihan. Nah, ada nanti mentalnya gedor ya, apalagi di lingkungan pondoknya ya, lingkungan bugis kayak tete badak ya ada mentalnya jadi maka perlu perhatikan yang senior, jangan ngebully yang kecil-kecil, jangan ya, bimbing kalau perlu ya, laporin aja kalau nanti dibully, bilangin ya, lapor kanan biar sunatin lagi dia tidak punya ya paham ya, masih kecil ya, kalau dibully disuruh mulu, suruh cuci baju, jangan mau ya jangan mau ya, suruh ini jangan mau, sama ya laporin biar disunatin lagi nanti yang nakal ya, jangan nakal, nggak boleh, jaga ya, tugas kita menjaga. Siapa tahu nanti mereka ini ada menjadi orang sukses, kan kita bahagia, senang punya teman jadi ulama, punya teman jadi orang besar ya, kita ikut bahagia. Jadi kalau di pondok itu harus saling membantu, saling mensupport ya, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Yang temannya nggak bisa diajari, dibantu, itu akan berkesan nanti ketika kita sudah dewasa ya. Jangan disakiti, jangan dibully ya. Mana tadi? Fa'il lam yastaghni, maka apabila tidak merasa butuh, berarti membutuhkan ya. Siapa waladil bahimah, apabila membutuhkan, lam yastaghni berarti tidak merasa cukup, berarti dia masih butuh. Apabila masih butuh siapa waladil bahimah anil labani, dari susu, ya haruma, maka haram apa tafriq, wa batulat dan batal apa tafriq ya, akad tafriqnya batal, akad jual beli kambingnya batal karena anaknya masih menyusu. Jual kambing, anak masih punya anak kambing masih kecil, masih menyusu, induknya dijual, anaknya bangke mati, dosa, haram plus batal transaksinya ya, karena masih
membutuhkan dari susu. Haruma maka haram, wa batalah dan batal apa tapri. Illa ingkana kecuali apabila adanya tapri itu ligoro ditabkhihi karena tujuan itu menyembelih. Lakin bahasa tetapi membahas as-subuki hurmata tabhi ummihi pada keharaman menyembelih induknya waladil bahimah an baqaihi ma'a baqaihi beserta masih adanya waladil bahi, masih punya anak masih kecil tuh kambing terus emboknya dipotong. Nah itu menurut Imam Subki haram hurmatu tabhi ummihi ma'a baqaihi beserta masih adanya anak yang menyusu. Tidak boleh ya. Jadi kita harus tahu hal-hal seperti ini ya. Jadi pri kehewanan itu harus kita milih, bukan hanya pri ke manusia, nah, tapi pri kehewanan juga harus kita milih. Karena Islam itu rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya kepada manusia yang punya akal, ke hewan pun kita memiliki kasih sayang ya, punya kepekaan kasih sayang. Kemudian waharuma dan haram juga aidan sama seperti hanya tabrik ya. Apa yang diharapkan? Apa bai'un nahwi inabin, menjual semisal anggur, buah anggur. Miman pada orang ulima yang diyakini siapa yang meyakini ya. Ulima yang meyakini siapa baik penjualnya tadi. Auduna atau menyangka siapa baik. Anahu sesungguhnya man itu yattahidahu akan membuat siapa man pada nahwu inabin muskiran pada barang yang memabukkan. Haram juga menjual bahan-bahan ya untuk membuat minuman keras, dan kita meyakini orang tersebut ini memang memproduksi membuat minuman keras, kemudian kita menjual bahan-bahannya kepada dia. Kita ini termasuk di hukumnya haram menjual barang-barang kepada orang tersebut karena kita meyakini atau memiliki prasangka bahwa ini bakal dibuat minuman keras ya. Walaupun nilai keuntungannya besar ya, tetap jangan dijual kalau kepada orang yang memang kita yakini dia akan memproduksi minuman keras. Soalnya di sini menjual anggur, jadi inab ya. Khamar itu terbuat dari perasan anggur. Lisyurbi karena untuk diminum nggak boleh, kecuali kalau tujuan untuk pengobatan. Ada yang namanya narkotika itu tujuan pengobatan ya, medis ya, makanya harus ada izin dulu sebelum kita membeli ya, biasa ada rekomendasi dulu. Nah itu nggak apa-apa, nggak boleh berarti menjual bahan baku dari minuman keras kepada orang yang kita yakini bahwa dia akan membuat minuman keras. Wal amrodi, dan juga haram menjual amrod ya. Apa amrod ya? Anak-anak tampan ya pemuda-pemuda bersih, ada kumisnya ya, dunia mancung ya, amrod itu ya. Laki-laki tampan, budak yang tampan, ini maksudnya amrod di sini ya, budak tampan amrod. Miman kepada orang urifa yang diketahui siapa bil bujuri dengan sifat bujur ya, bihi dengan amrod ya, memiliki sifat ya akan ya bujur ini ya, menyalahgunakan ya, menyalahgunakan ya. Kan orang kalau saking kayanya gitu, orang udah saking perempuan udah bosan ya, saking duit udah banyak, perempuan udah bosan,
berarti otak setannya masuk tuh. Ya cari dah tuh laki-laki tampan-tampan ya. Dia beli, dia sewa, ya buat apa? Nggak tahu dia buat ngapain ya. Haram menjual budak tampan kepada orang yang memiliki tujuan yang jelek, LGBT ya, paham? Ya nggak boleh. Itu ada tuh sekarang di televisi mana itu ya, audisi ya mencari jodoh ya, baris cowok-cowok tampan-tampan itu ya pesertanya ya, terus kita pilih dari situ, wah mana nih kita pilih cowok tampan yang kita jadikan kekasih kita ya. Akhir zaman LGBT senang laki-laki tampan, amrot itu namanya ya, nggak boleh, haram ya. Makanya nih yang kecil kalau tidur pakai celana ya, kalau perlu celana levis ya, hati-hati yang gede-gede bungis-bungis ya. Ya kalau tidur pakai celana, paham ya? Pakai celana yang tampan-tampan ya, yang tampan-tampan yang punya celana. Ya. Kalau tidur pakai celana levis bahaya ya. Mana tadi? Walidi, dan haram menjual ayam jago. Walidi ya, ayam jago lil muharashati, karena untuk tarung ya, diadu. Nggak boleh jual ayam Bangkok khusus ayam petarung, dijual sama orang yang memang biasa untuk ngadu ayam jago, nggak boleh. Wal kabshi, dan juga haram menjual kambing kibas lil hati, karena untuk ya mengadu kambing ya, itu ada tuh ya. Nggak boleh diadu ya, adu domba nggak boleh lil hati, karena untuk adu domba. Wal hariri, benar ya, benar. Wal hariri, dan haram juga menjual sutra dirojulin pada lelaki yalbasuhu, yang akan memakai seorang pada harir ya, jual sutra sama laki-laki yang buat dipakai nggak boleh, karena haram laki-laki itu memakai sut. Anda menjual pada laki-laki yang digunakan untuk dipakai, itu haram ya. Wakada, begitu juga hurmatu bai'inah wa inab ya, sama seperti haram yang menjual anggur tadi. Bai'unahwil miski, adapun menjual semisal minyak misik, haram juga. Lil kafirin, pada orang kafir. Yashtari, yang membeli siapa kafir, litatyi bisonami, karena untuk mewangikan berhalanya ya, jual minyak wangi kepada orang kafir, tujuannya untuk ya mewangikan berhalanya ya. Wal hayawani, dan haram menjual hewan, kambing ya, ayam, likafirin, pada orang kafir. Alima, yang yakin siapa bayi annahul kafir, itu yakuluhu, akan memakan siapa kafir pada hayawan bila dabahin, dengan tanpa disembelih. Jual ayam orang muslim, orang kafir, kita tahu tuh dia orang kafir kalau sembelih tuh ayam dipuji ke kepalanya, jangan ya. Kenapa? Li'annal asah, akan semuanya yang asah itu annal kafir, semuanya orang-orang kafir itu mukhatabuna, dikhitobi siapa al-kufar. Li'annal kufar ya, semuanya orang-orang kafir itu mukhatabuna, diperintah siapa kufar bi furu'i syari'ati, dengan cabang-cabang syariat. Al-muslimina, seperti orang-orang muslim, indana, menurut kami ahlus sunnah madzhab Syafi'i, mereka sebenarnya juga diperintahkan untuk melakukan cabang-cabang syariat. Khilafan, berbeda di Abi Hanifah pada pendapat Imam Abu Hanifah, fa innahu yaqulu yukhatabuna bidzalika wa hadza muhtarijut taqyid bi'iddana. Berarti kalau Imam Abu Hanifah ya boleh-boleh saja, karena mereka tidak dikhitobi untuk melakukan cabang-cabang syariat. Ya ada pendapat itu boleh-boleh aja. Kalau di
radhiyallahu anhu ta'ala. Maka fala yajuzu, maka tidak diperbolehkan apa i'anatu, membantu al-kufar ya alaihima ya atas tadhibus sunnah ya wa mana di bawah ai ala tadhibus sunnah wala aqil hayawan bila dabkhin. Nah, boleh kita membantu mereka i'anah, membantu kepada mereka dalam rangka mewangi-wangikan berhala mereka dan dalam rangka memakan hewan dengan tanpa disembelih. Nah, itu hukumnya fala yajuz man aana ala maksiatin walau bisitri kalimatin. Siapa orang yang membantu orang lain dalam maksiat walaupun hanya dengan separuh kalimat, karena syarikat tahu, maka dia termasuk orang yang bersekutu dalam kemaksiatan ya, tapi dengan tujuan ya untuk membantu mereka dalam melakukan maksiat ya. Dan ini juga terjadi khilaf ulama ya, terjadi khilaf, ada yang mengatakan boleh ya. Intinya ya kita melihat kondisional hal-hal seperti ini zaman seperti ini ya. Walau dzalika, dan haram juga semisal bai'unahi misik min kulli tasarrufin, dari setiap perbuatan atau pekerjaan yukdi yang mendatangkan apa tasarruf ila maksiatin, kepada kemaksiatan, yakinan dengan jalan yakin, audonan atau dengan jalan prasangka. Begitu juga membantu pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kepada perbuatan maksiat, itu tidak boleh membantu orang yang mendatangkan pada kemaksiatan, itu tidak boleh, baik secara yakin atau secara wa ma'adzalika, dan beserta hal ini ay hurmatu ila angkola, haram yang tadi itu tetap yasihu sah afal bai'u-nya, tetap jual belinya masa, tapi hukumnya haram gitu loh ya. Jual minyak fisik kepada orang kafir untuk mewangi-wangi berhalanya, jual ayam sama orang kafir tapi gak disembelih, dan jual anggur kepada orang yang membuat hammer ya, itu semua itu ya yasihul bai', tapi bai'-nya tetap dihukumi sah ya, akad jual belinya dihukumi sah, sama seperti halnya bai'u fi nidail jum'ah ya, jual beli ketika terjadinya ada Jumat, itu kan haram ya, tak boleh, tapi bai'-nya tetap dihukumi sah, jual beli dalam masjid ya, bai'-nya tetap sah tapi hukumnya ya, pahami ya, transaksinya sah. Berarti kalau transaksinya sah ya, dia sudah memiliki ya. Kalau batal itu kan berarti kepemilikannya tidak sah, haram kan. Wa ikrahu, dan dimakruhkan juga pebai'uma, menjual perkara atau sesuatu dzukira yang telah disebutkan apa miman pada orang ya tawahama, yang menyangka siapa baik penjual minhu dari man dalika pada ittihadul muskir ya makruh, orang-orang yang kita prasangka waham, tadi kan yakin alima audunna, itu haram, kita yakin atau minimal dhon bahwa dia ini akan membuat anggur yang saya jual ini buat hammer, itu haram kalau dia yakin dan dia dhon. Tapi kalau cuma waham, kayaknya ini buat bikin hammer deh ini, cuma waham dong, sampai mana? Makruh, tidak sampai haram ya. Mimman tawahama, orang yang dia anggap ya akan membuat hal-hal yang memabukkan. Kemudian wabai usilahi, dan juga haram menjual pedang linahwi bugatin, kepada semisal pemberontak ya, jual senjata
ke KKB ke Papua, haram ya, karena tujuannya dia untuk memberontak pada negara, bukan. Wa qata'it tariqin, dan juga pada para pembegal jalan, jual senjata buat begal ya, nggak boleh ya. Wa muamalatan, dan makruh bermuamalah taman, dan makruh muamalah pada orang. Wa muamalah taman, dan makruh bermuamalah pada orang ya, bermuamalah, muamalah itu kan banyak, transaksi jual beli, riba dan lain sebagainya. Makruh bermuamalah pada orang biadihi, yang itu di tangannya man halalun, adapun barang halal, wa haramun, dan barang haram ya. Makruh kita bermuamalah sama orang fasik ya, fasik itu berarti gak bisa membedakan mana halal mana haram, bandanya banyak ya, halal dia apa, haram dia apa. Nah kita bermuamalah dengan orang kayak begitu tuh ya, orang yang tidak memiliki sifat wara, itu hukumnya makruh. Bermuamalah dengan orang yang tidak memiliki sifat wara, hukumnya makruh, karena orang tersebut tidak berhati-hati di dalam bermuamalahnya. Paham ya? Wa in ghalaba, walaupun ya memenangkan atau mengungguli apa al-haramu, barang yang haram, al-halala, pada barang yang halal. Walaupun barang haram ini paling banyak barang haramnya, rata-rata hampir haram semua, nggak sampai haram hukumnya kita bermuamalah dengan mereka, tapi cuma makruh ya. Ya kita bermuamalah sama rentenir, sama orang-orang yang bermain ribawi, sah-sah saja kita jual mereka, yang penting bukan dalam rangka akad ribawi ya, walaupun rata-rata duit ini duit haram, tetap sah, tapi makruh bermuamalah kepada orang yang lam yatawarra, orang yang tidak memiliki sifat wara. Nah ya seperti itu. Yukrahu muamalataman biyadihi halalun wa haramun. In alima, apabila yakin siapa syakhs tahrimama, pada keharaman perkara, akoda yang berakad siapa man bihi dengan ma, haruma maka haram apa muamalah, wa batalah, dan batal apa muamalah. Tapi kalau kita meyakini tentang keharaman akad yang kita lakukan dengannya, maka transaksi kita pun hukumnya haram, dan transaksi kita pun hukumnya batal atau tidak terjadi. Wa haruma, dan haram juga apa, ihtikaru qutin, menyimpan makanan pokok, menimbun, gak boleh nimbunin makanan pokok itu ya, apalagi lagi musim krisis, haram menimbun makanan pokok. Contohnya katamrin, seperti menimbun kurma, wazabidin, dan zabid, beras ya, gandum, minyak goreng, lagi kekurangan kemarin tuh, haram itu. Wa kullu mujzi'in, dan setiap perkara yang mencukupi fil fitrati, dalam zakat fitrah, karena sifatnya adalah makanan pokok atau kebutuhan pokok. Jadi intinya haram menimbun kebutuhan pokok. Bahwa adapun ihtikar pun, apa sih ihtikar itu? Itu imsakuma, menyimpan sesuatu. Ishtarahu, yang membeli siapa syakhs pada ma, fi waktil ghalami, pada waktu mahal ya. La rohsi, tidak pada waktu murah ya, waktu mahal dia simpan itu barangnya, waktu barang-barang mahal, karena saking langkanya kan barang mahal, akhirnya disimpan ya, semakin mahal baru dia jual, itu nggak boleh. Jadi menyimpan barang ketika barang itu lagi mahal itu haram, justru malah kuatkan biar harga menjadi stabil. Kalau harga lagi murah disimpan banyak masalah, kalau lagi murah ya, orang juga lagi nggak terlalu karena murahnya lagi mahal disimpan, lagi langka barangnya disimpan. Nah ini permainan seperti itu haram.
jangan. Ya, pahami kalau nanti ente jadi berbisnis ya jangan melakukan seperti itu. Liyabi'ahu agar menjual siapa sahas pada ma bi aksara dengan harga yang lebih banyak. Indas tiga dihajati ahli mahalihi ketika butuhnya penduduk tempat engkau tinggal, ahli mahalihi penduduk tempat tinggal sahas tersebut, au ghairihim atau selain ahli mahalihi. Karena saking butuhnya orang, sangat butuhnya barang tersebut, barang lagi mahal, Anda jual tuh yang barang ada timbun, ada untung besar, itu haram. Nggak boleh. Ilahi pada ma wa illam yashtarihi, walaupun tidak membeli siapa sahas pada ma biqasdi dzalika dengan tujuan bu bi aksari, sangat walaupun engkau membelinya ini menimbulnya tidak ada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, tetap nggak boleh. La yumsikahu, tidak haram menimbunnya sahas pada ma, tapi linafsihi karena dirinya sahas menimbun untuk dirinya nggak masalah. Beras beli sekarung buat 1 bulan, au iyali atau untuk keluarganya, beli beras gajian langsung 2 karung buat makan keluarga, nggak masalah. Tujuannya untuk dirinya dan keluarga. Auliyabi'ahu atau akan menjual siapa sahas pada ma tapi bisa mani mislihi dengan harga misilnya ma, harga standar ditimbun tapi dijual dengan harga standar, harga mahal, itu boleh. Ini kan enggak, timbun minyak dijual harganya meroker, ya, mencekik, nah itu haram. Wala imsaku qallati ardi, dan juga tidak haram menyimpan hasil buminya sahas, panen padi nih ya, disimpan tuh di rumahnya buat stok apa buminya dia, hasilnya dia, boleh, nggak haram itu menyimpan hasil tanahnya di, hasil buminya di dia, hasil panen padinya di dia, boleh ya. Wa al-haqqa, dan menyamakan siapa al-Ghazali, Imam Ghazali bil quti dengan makanan pokok, kulama pada setiap perkara yu'inu yang bisa membantu apa ma alaihi atas food, ya intinya yang berkaitan dengan kebutuhan primer. Contohnya kalah seperti daging, ini kan namanya beras kan butuh lauk pauk, nanti juga haram menimbun lauk pauk, minyak goreng, ya ini Imam Ghazali menyamakan dengan makanan pokok kullu ma yu'inu alaihi, apa-apa yang memang dibutuhkan oleh makanan pokok, contohnya seperti daging, garam, minyak goreng, ya sayur-sayuran, bawang, itu kan ditimbun. Orang masak butuh bawang, cabai, orang masak butuh cabai, ditimbun, nggak boleh, haram, boleh Ghazali disamakan. Wasaraha, dan menjelaskan siapa al-qadi lihat bil karahati dengan kemakruhannya, ya kullu ma yu'in, ya dengan kemakruhannya ihtikar, ya. Wasara, dan menjelaskan siapa al-qadi lihat bil karahati dengan kemakruhannya ihtikar, menimbun bisobi dalam masalah pakaian. Menurut Imam Qadiriyat menimbun pakaian itu hukumnya makruh, ya. Pakaian lagi langka ditimbun, mau lebaran baru dijual, kan begitu. Orang nyari baju susah, pas lebaran dikeluar-keluarin timbunannya dia. Nah ini juga menurut Imam Qadiriyat hukumnya makruh. Wasamun ala